teredukasi. Bahwa kita semua meskipun kita sempat berbeda tapi kan kita sudah kesepakatan kita selesaikan saja. Toh sudah ditutup dan sebagainya dan ada batasan asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya. Itu udah clear gitu. Rendang babinya silahkan saja. Kalau saya harus menambahkan harus ada informasi bahwa itu tidak halal. Itu harus menurut saya ya. Jadi menurut saya sekarang ini sudah selesai gitu. Masalah-masalah di negeri ini masih banyak ada penyakit mulut dan kuku masih melebar kemana-mana, jadi belum tertangani. Jadi jangan dihabiskan energi kita untuk mengurus yang seperti ini. Dan kepada tokoh-tokoh yang terhormat, ulama dan sebagainya, marilah memberikan informasi atau narasi yang menentukan. Juga memancing kegaduhan. Tapi Pak Rudi tadi sempat menyinggung ya tokoh seperti Fadlizon sangat amat disayangkan ketika berkomentar di media sosialnya mengenai kalau babi Ambon. Ya bagi saya sih memang Mas Fadlizon memang begitu. Gayanya dia untuk pansos begitu gitu loh. Jadi saya nggak ngerti. Jadi memang genetikanya beliau memang begitu gitu. Nggak apa-apa, tapi itu kan membuat kita jadi sering tertawa untuk melihat kelucuan Mas Fadlizon. Tapi kita harus berusaha untuk meluruskan. Meskipun saya berharap sebetulnya sebagai anggota dewan gitu ya, pernah jadi wakil ketua dewan, dia harusnya bisa mengendalikan diri dan menyejukkan. Apalagi kalau nggak salah beliau kan ketua Ikatan Keluarga Minang gitu. Betul. Jadi jangan membuat dia mendegradasi atau mencederai kewibawaan suku Minang gitu, menurut saya. Pak Rudi, kebetulan saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Fadlizon, anggota DPR fraksi Gerindra. Kita sapa dulu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, tadi sempat disampaikan juga oleh Bang Rudi Kamri, Bang Fadlizon, jangan kemudian dianggap membuat gaduh pernyataan Anda ini, Bang Fadlizon. Respon Anda? Yang membuat gaduh itu adalah yang bikin rendang dengan babi, itu yang bikin gaduh. Jadi logikanya jangan terbolak-balik. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang, banyak sekali mendapatkan aspirasi bahwa itu telah merusak citra kuliner Minang yang halal. Jadi setiap kuliner itu kan satu produk kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Dan itu yang harus dihargai. Bayangkan kalau nanti kuliner di Aceh, kuliner di Timur Tengah yang halal, sedikit juga kayak begitu. Kayak apa hebohnya gitu ya. Jadi itu setiap kuliner itu ada attachment budayanya. Apalagi budaya Minang itu berprinsip adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Itu udah harus diakui sebagai kenyataan budaya. Jadi bukan, kalau tadi siapa, saya nggak kenal juga Rudi Kamri ini siapa. Ya, tapi kalau pansos, apanya yang pansos? Ya menurut saya Anda pansos Mas, karena untuk apa? Anda itu kan ketua anggota DPR tidak menentukan. Nah pertanyaan saya gini, pada Anda ini, Anda wakil rakyat, apakah boleh nggak rendang babi boleh atau tidak? Apa? Rendang babi boleh atau tidak? Kalau itu disebut masakan Minang, masakan Padang. Rendang babi boleh atau tidak? Itu banyak yang memprotes warga Minang. Loh, misalnya kalau masakan jawab Aceh pertanyaan saya, rendang babi boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sudah ada klarifikasi dari Mbak Irma Caniago, dari Pak Asir, boleh asalkan tidak dijual di rumah makan Minang. Oke, kita dengarkan ada keberatan dari masyarakat Minang. Nah, boleh nggak keberatan masyarakat Minang? Saya tanya sama Anda. Boleh nggak? Keberatan apa? Kan sudah dijawab juga oleh Mbak bahwa asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya Minang. Tapi masalah rendang babi tidak ada masalah. Di Malaysia sudah ada rendang babi juga secara kalengan. Anda diam saja. Produk kuliner itu adalah produk suatu budaya, ada attachment-nya. Ada yang keberatan. Kalau tidak keberatan tidak apa-apa. Tapi banyak sekali yang keberatan. Ya, nah, apakah mereka yang banyak keberatan itu tidak boleh didengar? Ya, Bang Fadlizon, ini masyarakat Minang yang mana yang keberatan? Karena di sini tadi Mbak Irma Caniago, kemudian ada Pak Hasril juga menyampaikan tidak ada yang keberatan, hanya menyesalkan saja. Begini, ini soal kalau konsumsi sendiri, silakan saja. Tetapi saya menerima banyak aspirasi dari warga IKM yang jumlahnya juga banyak sekali di seluruh Indonesia. Bahkan mereka mau melakukan gugatan hukum, gitu ya. Maksud Bang Fadli tadi merusak citra ini apa Bang tadi Bang? Diperjelas. Kan produk Minang itu produk
kuliner Minang itu dikenal halal. Kehalalannya itu menjadi salah satu citra yang selalu melekat gitu pada masakan Minang dan pada beberapa daerah. Pada beberapa daerah lain tidak ada masalah. Itu biasa-biasa saja. Misalnya kalau masakan di Bali itu biasa. Atau masakan di Jawa karena sudah heterogen. Masakan di mana gitu. Tapi pada produk budaya Minang ada yang keberatan. Karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Karena dia juga produk kultural. Bukan sekedar produk terpisah. Gini Gitu ya. Fadli, kalau begitu, Jadi ada keberatan. rendang itu di ini aja dihak patenkan aja, nggak boleh ada satu manusia yang pun kita- di dunia yang kita ini mau lakukan. yang masak rendang pakai babi. Kita di mau anu patenkan aja itu. di apa namanya Kalau dia dibikin aja diperjualbelikan, itunya apa namanya Loh di hak iya, patennya. kalau dia Sepanjang itu nggak ada hak diperjualbelikan di paten, ya nggak bisa juga kita melarang orang untuk memakan itu karena yang menjual bumbu rendang itu di seluruh pasar di Indonesia banyak. Oke, kita dengarkan Bang Fadlizon, Mau silakan. dipakai apapun bumbu rendang itu mau dipakein ke babi, ke Iya. anjing, apa mungkin kita bisa Silakan. bisa Bang Fadli. bisa larang kan nggak bisa Sendiri. juga. Sekarang begini kan, kita tuh bermasyarakat kan bukan sendiri. Kalau mau dikonsumsi sendiri silakan saja. Tapi ketika bermasyarakat, kemudian diperjualbelikan umum di dalam satu app store yang umum, ada keberatan dari pihak lain, wajar nggak keberatan itu? Kan wajar saja. Ini akan ditarik ke aspek hukum, maksud Anda apa, Bang Fadlizon? Ada sejumlah orang saya termasuk yang moderat lah melihatnya gitu. Tetapi ada juga sejumlah orang yang menginginkan ini harus dilakukan satu pendekatan hukum di dalam hal ini. Karena ini merusak citra dari kuliner Minang yang halal tadi gitu ya. Jadi bagaimana Gordon Ramsay saja datang Bung Fadli. Halo? Halo, izin Bung Fadli. Jadi Gordon Ramsay saja datang ke Sumatera Barat, ke ranah Minang, itu menghormati adat budaya setempat. Bung Fadli. Yaitu dengan menggunakan Bung Fadli. daging yang halal. Bang Fadli, Ya, ada Bung yang Fadli, ingin bertanya ini izin, dari Gus izin, Bung Rofi. Fadli. Silakan langsung ke poinnya Gus Rofi. Bung Fadli, selain kita ini punya budaya, punya adat, kita ini kan ya juga orang agama ya. Agama kita itu kan Islam. Nah, sudah jelas kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, gitu loh. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa. Nah, kecuali kalau Sergio ini masih melakukan pembangkangan, itu pantas lah Bung Fadli menerima aspirasi lalu kemudian dipidanakan. Tetapi ketika ini sudah tutup 2 tahun, lalu kemudian dia juga sudah minta maaf secara terbuka, terus kita pidanakan, kita belani, tapi kita tidak menampilkan budaya yang baik, tidak menampilkan bagaimana kita untuk siar agama kita gitu loh Bang Fadli. Kita akan Jadi menjadi begini, bahan tertawaan. begini. Enggak, apalagi Bahan tadi Bu tertawaan Irma. siapa? Tidak ada bahan tertawaan siapa? Ya, kita Begini, dengarkan Saya dulu. kira Bang Fadli, orang bilang apalagi itu Bu udah Irma jelas ya. tadi. Tertawaan siapa? Tidak Bukan. ada tertawaan. Bung Kita Fadli, menganggap ini apalagi juga- Bu Irma, Pak Hasril, ya beliau-beliau ini kan ya juga kita dengarkan ya, kita menghargai beliau. Saya Iya, ini ada sekelompok orang, ya sekelompok masyarakat, karena ini kan menjadi domain publik. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau misalnya itu untuk keperluan pribadi sendiri silakan saja. Tidak betul ada Bung masalah. Fadli, tapi Tapi jenengan diperjualbelikan di sebagai depan tokoh, umum. sebagai wakil rakyat juga harus meredam. Kan Loh, gini kan, surat apanya edaran meredam? Saya Kapolri ada berkomentar, namanya menyampaikan restoratif aspirasi justice. itu. Lah kalau Baca jenengan nggak setiap Twitter saya mendapatkan aspirasi, lalu ini Anda Loh, mainkan memang iya aspirasi. untuk Saya memperkeruh, nah membawa- itu nggak baik gitu loh Bung membawa Fadli. Kita dengarkan dulu, aspirasi Gus Rofi, orang ditahan Minang dulu. yang jumlahnya juga jutaan. Mereka keberatan. Maksud Gitu ada loh. tuduhan sedang memainkan Bang Fadli. Dianggap Gus Rofi sedang memainkan isu yang lagi viral, kemudian menanggapi dari Bung Fadlizon. Begini Bung Fadli, ini kan orang sudah klarifikasi tuh. Sudah meminta maaf. minta maaf. Oh iya. kalau Sudah saya secara sudah- terbuka gitu loh. Maka Ya, tugas Anda ini mau Anda, menanggapi pernyataan makanya saya yang mana? istimewanya Bung Fadli sebagai wakil rakyat. Bukan, Kenapa Anda Anda ini mau- diberi mau amanah menanggapi oleh Allah yang sebagai mana? wakil rakyat? Tadi- Yaitu untuk meredam. Oke, kita dengarkan Diberi respon dari edukasi Bang Kenapa Fadlizon. gitu Anda loh. mengharapkan saya yang meredam? Orang itu yang juga harus meredam. Kalau saya dari awal juga biasa-biasa saja tanggapan saya. Baca Twitter saya, sangat rasional.
Tapi Monggo aja Bung Fadli silakan, monggo. Tapi kalau bagi saya ya, saya orang beragama, walaupun mereka itu non Muslim, ini yang diajarkan oleh guru kita Gus Dur. Kita hargai. Maka kita Yang tidak edukasi menghargai gitu itu loh Bung siapa? Fadli. Oke. Bang Fadli, Yang tidak berarti menghargai jelas itu ya siapa? Bang Fadli, kalimat Anda di media sosial, kalau ada yang gunakan daging babi, jelas melukai orang Minang atau Padang. Iya. Itu clear ya Bung Fadli? Clear.